you're from group 3. Now we will perform a role video about suicide risk. And let me introduce our member. I'm Lani Putriosani as a cameraman. I'm Wati Andela Zekra, scriptwriter. I'm Mitra Rizal as patient. I'm Cynthia Farina as editor. I'm Lisa Onabila as a nurse. I'm Desa Fadila as a nurse. I'm Sophie Julia Subuti as a editor. I'm Salatri as a editor too. And happy watching! Seorang wanita berusia 32 tahun mengalami gangguan mental sejak anaknya meninggal dunia pada usia 5 tahun akibat kecelakaan 2 bulan yang lalu. Ia masih belum bisa menerima kenyataan tersebut sehingga ia masih merasa terpukul dan belum ikhlas atas kepergian buah hatinya. Ia sering terlihat menyendiri, menghindari interaksi sosial, dan menarik diri dari lingkungan sekitar. Ia juga sering terlihat murung, menangis, dan tidak berminat dalam melakukan kegiatan yang sebelumnya ia sukai. Beberapa bulan terakhir, ia mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental yang semakin serius. Ia mengalami insomnia, tidak nafsu makan, dan berat badannya turun drastis. Ia juga mengatakan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya dan menyusul anaknya. Dia juga melakukan tindakan untuk percobaan bunuh diri dengan melakukan tindakan yang berbahaya dan menyayat tangannya, sehingga dia dilarikan ke rumah sakit. Ibu, tenang dulu. Kita bicara dulu ya. Kita bicara baik-baik ya, Bu. Aku nggak mau. Duduk dulu ya. Jadi Bu, perkenalkan saya perawat Tessa dan ini teman saya perawat Ella. Di sini kami shift pagi dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti, Bu. Baiklah, dengan Ibu siapa saya berbicara, Bu? Saya Baiklah, Ibu biasa senang dipanggil dengan Ibu siapa, Bu? Baiklah, Ibu Rita. Ibu Rita, kenapa berpikiran untuk melakukan hal itu? Saya nggak mau hidup di dunia ini karena anak saya udah pergi ninggalin saya. Jadi saya merasa kesepian di sini, sus. Baiklah, saya mengerti bagaimana perasaan Ibu. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai perasaan Ibu ini sehingga Ibu bisa melakukan percobaan bunuh diri seperti tadi? Yesus. Untuk waktunya, apakah Ibu mau kita berbincang-bincang selama 5 atau 10 menit? Untuk tempatnya kita kembali ke rumah saja ya, Bu. Jadi Bu, tadi kami melihat bahwa Ibu melakukan percobaan bunuh diri. Kenapa Ibu melakukan hal itu, Bu? Saya sedih karena anak saya sudah meninggal dunia. Apa yang Ibu pikirkan pada saat melakukan hal itu? Pokoknya saya mau bunuh diri aja. Saya mau nyusul anak saya karena saya merasa kesepian. Anak saya udah meninggal, suami saya juga udah meninggal. Jadi saya mau nyusul aja. Baiklah, saya mengerti bagaimana Ibu sedih seperti itu. Akan tetapi Bu, bunuh diri bukanlah solusi untuk mengatasi masalah, Bu. Akan tetapi malah menimbulkan banyak mudaratnya, Bu. Contohnya saja seperti keluarga yang Ibu tinggalkan nanti akan merasa sedih jika kehilangan Ibu. Nah, jadi Bu, kan bunuh diri itu bukan untuk menyelesaikan masalah ya. Ibu tidak bisa terus bergantung kepada anak sama suami Ibu yang udah meninggal. Coba Ibu pikir kembali, perjalanan Ibu masih panjang ke depannya. Ibu pasti punya tujuan yang ingin Ibu capai kan? Iya, sus. Saya sebenarnya tahun depan mau buka usaha kue. Karena kan anak saya kan suka makan kue buatan saya. Tapi karena anak saya udah pergi untuk selamanya, jadi saya kurang semangat untuk buka usaha tersebut.
Ya, saya mengerti. Nah, itu seharusnya bisa Ibu jadikan motivasi supaya Ibu lebih semangat lagi ke depannya. Anak Ibu di sana pasti bangga melihat ibunya punya usaha toko kue. Nah, selain membuat kue, apa biasanya hal positif yang bisa Ibu lakukan? Biasanya waktu anak saya masih ada itu, saya bangun jam 5 pagi, saya bangunin anak saya, ngajak sholat subuh bareng. Setelah itu saya mandikan anak saya kasih sarapan, saya antarkan anak saya ke sekolah. Kan anak saya kan masih TK umur 5 tahun. Setelah itu saya jemput. Ya kayak gitulah kebiasaan saya setiap pagi kalau masih bareng sama anak saya. Tapi karena anak saya udah nggak ada, jadi saya merasa kesepian gitu. Oke, bagus ya Bu. Gimana kalau kita masukkan kegiatan Ibu tadi ke dalam jadwal harian? Tapi untuk kegiatan yang biasanya Ibu lakukan bersama anak Ibu, kita coba ganti dengan kegiatan positif yang lainnya ya Bu. Seperti kita coba untuk menyapu rumah, mencuci piring, dan kegiatan positif lainnya. Ibu bersedia? Boleh sus. Bu, gimana perasaan Ibu setelah kita berbincang tadi? Perasaan saya menjadi lebih lega karena saya udah cerita sama suster semuanya. Oke, kan kita sudah mengetahui hal positif yang sudah bisa Ibu lakukan ya. Nah, Ibu bisa melakukannya setiap hari agar Ibu bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya suster, jadi lebih semangat untuk mengejar target saya ke depannya. Bagus ya Bu, semangat terus ya. Nah, selanjutnya kita akan berbincang lagi Bu. Ibu maunya di mana dan jam berapa? Saya maunya di ruangan saya aja, jam 8 pagi aja, gimana sus? Oke, nggak apa-apa, berarti jam 8 pagi ya. Baiklah Ibu yang sabar ya Bu. Kami turut berduka dengan kehilangan anak Ibu. Besok kami datang lagi ya Bu, jam 8. Sekarang kami pamit dulu ya Bu. Makasih ya sus. Iya, sama-sama. That's all from us. Thank you for watching.